Menurut yang saya dapatkan informasi terdahulu, salah seorang tokoh NU Sumatera Utara yaitu Kiai Haji Anwar Nur Siregar menyampaikan kira-kira analoginya begini Pak Camat. Kalau ibarat burung Garuda, sayapnya sebelah itu nasionalis, ya kita. Sebelah lagi agama NU. Jadi agar burung Garuda itu dapat kuat dan kokoh, bisa terbang tinggi, itu antara sayap kiri dan sayap kanan itu harus seimbang. NU dan nasionalis mengepak, maka NKRI harga? Ya, terima kasih mereka. Nah, inilah luar biasanya Indonesia dengan Pancasila dan kebinekaannya, di mana agama yang diwakili oleh NU dan PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis yang selalu menjaga dan merawat kebinekaan di tengah-tengah kita. Kita ini adalah satu bangsa di mana terdiri dari berbagai suku dan agama. Peradaban di Indonesia hari ini sama-sama kita ketahui, banyak negara dengan bahkan satu atau dua agama pun selalu berselisih paham dan selalu berperang. Indonesia dengan perbedaan yang ada merajut menjadi satu dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas dan Pulau Rote. Itu terdiri dari 714 bahasa, berbagai suku bisa bersatu padu hingga hari ini. Apakah kita ingin negeri ini bubar? Apa kita ingin negeri ini bubar? Kalau tidak, mari kita jaga, mari kita rawat bersama untuk anak kita, anak cucu kita kelak dapat hidup berbahagia, berdampingan satu dan lainnya tanpa mempersoalkan suku maupun agama. Di negeri ini semua bisa berpartisipasi asal dia mampu mencintai bangsanya dan memajukan negerinya. Contohnya, salah satu pejabat yang paling saya hormati dan saya kagumi saat ini berada di samping saya, Pak Tengku Hairunisa, seorang camat yang selalu setia mendampingi masyarakat dalam pelayanan. Dan beliau ini pantas rasanya apa yang disampaikan Bung Gafur tadi. Kalau saya punya kewenangan, kalau saya punya kemampuan, beliau ini akan saya sampaikan sama Pak Wali. Cocok Pak, ini sudah harus naik pangkatnya ini. Ini bukan ambung, ini bukan bikin sur aja ini. Tapi menurut yang saya lihat dan menurut pengalaman, rasa-rasanya di Medan Kota belum ada orang komplain masalah KTP, masalah ini, masalah itu.
rasa-rasanya ya hingga hari ini. Tapi kalau di tempat-tempat lain, Pak saya nggak dapat BPJS, saya nggak dapat PKH, banyak Bu Lurah itu menjadi keluhan masyarakat. Jadi memang luar biasa kita hari ini, sore yang berbahagia ini, sebagaimana kita ketahui bahwa serap aspirasi ini tadi sudah disampaikan Pak Camat, Pak Ranting, semua sampaikan aja. Boleh Bu, Bapak Ibu sampaikan semua. Nama Ketua Umum PD Perjuangan, ayo. Ibu Megawati. Megawati Soekarno-Putri. Megawati Soekarno. Hajas Megawati Soekarno Putri. Sebelahnya? Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Iya, sebelahnya? Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Soekarno Putri. Sebelahnya lagi? Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Sebelahnya lagi? Ibu Haja Mega Soekarno Putri. Beliau lahir pada tanggal 23 Januari 1947. Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Hajah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Salah satunya kelangkaan minyak goreng. Kehadiran PDI Perjuangan di reses ini akan sedikit membantu ya dalam pembagian minyak goreng kepada masyarakat di Medan Kota. Ya Pak Camat, terima kasih Bu Lurah ya. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan semangat di hati Bapak Ibu untuk hadir di acara yang hebat dan luar biasa ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, yaitu Sayyidina Muhammad SAW, kepada seluruh pemuka-pemuka agama yang telah wafat, yang kita hormati, yang kita kagumi. Kata Bung Karno, orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin. Salam hormat saya kepada Bapak Rudy Hermanto selaku anggota DPRD Sumatera Utara yang selama ini dalam 3 tahun terakhir saya bersahabat baik dengan beliau. Beliau adalah pengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mengabdi juga kepada masyarakat. Jika ingin melihat aktivitas Bapak Rudy, saya pun terkadang juga sering mendapat notifikasi ya, pemberitahuan, karena saya mensubscribe langsung akun YouTube beliau, Rudy Hermanto Sumut 1. Bapak Ibu bisa tengok nanti di YouTube, cari di situ Rudy Hermanto Sumut, subscribe, like, dan kasih komen. Komen yang paling baik. Apa yang paling baik itu? Misalnya doakan beliau supaya bisa berkiprah lebih besar lagi, lebih punya kebaikan yang bisa dibagi-bagikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Tepuk tangan buat Pak Rudy. Salam hormat kita juga untuk Pak Camat, Bapak Tengku Khairunizar. Salam hormat juga kepada Bu Lurah yang sangat
begitu baik kepada warga, juga Pak Kepling yang juga saya lihat begitu semangat menggelora. Salam hormat juga kepada semua masyarakat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Semoga Bapak Ibu semua sehat badannya, amin. Sehat ekonominya, amin. Sehat kantongnya, amin. Sehat rekeningnya, amin. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang mengobati dengki. Ini tema kita. Dengki, Bapak Ibu, tahu ya dengki, Bu ya? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain. Ini bahasa yang umum. Jadi bagaimana kita mengobati dengki itu? Ini harus kita jalankan. Saya sudah lama tidak lagi mengidap penyakit dengki ini. Sejak banyak membaca, ya dulu mungkin masih SMA ya, ada rasa dengki itu. Tapi ketika kuliah, bertambah wawasan, lama-lama hilang. Enjoy aja Bapak Ibu. Nggak peduli saya. Orang mau maju silahkan. Jadi jangan sampai kita itu disiksa oleh dengki ini. Yang pertama harus kita lakukan untuk penanganan dengki ini adalah menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu dia. Ada pada bapak, tak ada pada ibu. Ada pada ibu, tak ada pada bapak. Itu dia. Dalam surat An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Dan janganlah kamu itu dengki, nggak senang terhadap apa yang telah Allah lebihkan sebahagian di antara kamu atas sebahagian yang lain. Jadi terima masing-masing Bapak Ibu. Karena kita sudah ditakdirkan, ada yang kaya, ada yang susah, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang baik, ada yang. Jadi kita terima itu. Karena kalau kita tidak menerima ini, batin kita tersiksa. Tetangga beli HP baru, demam. Naik level dikit, beli sepeda motor, opname. Beli rumah baru, meninggal. Hati-hati Bapak Ibu. Apalagi yang punya bini dua. Aduh, banyak kali dengki. Karena apa? Karena sudah overdosis. Sampai ada suami bininya dua, dibawa ke haji, sama-sama ke Mekah. Waktu pas tawaf keliling Ka'bah, istri pertama berdoa, ya Allah, cerikanlah suamiku dengan istrinya yang kedua. Istri yang muda bilang, ya Allah, cerikanlah suamiku dengan istrinya yang pertama, ya Allah. Akhirnya meninggal dua-duanya. Cerai kan? Cerai mati, Bu. Iya. Karena kedengkian itu tidak akan membuat orang bahagia. Kata William Penn, dia mengatakan, the jealous is troublesome others. Bahwa kecemburuan, kedengkian itu menyusahkan banyak orang. And torment to themselves, dan membahayakan diri sendiri. Itulah dengki. Karena kalau dengki ini nggak diobati, dia akan membawa petaka dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, terima kelebihan masing-masing. Yang kedua, bagaimana mengobati dengki ini? Sering-sering melihat kuburan. Maksudnya ingat mati ya, termasuklah inilah ya.
Karena ingat mati ini membuat kita sadar, ngapain dengkian, matinya kita. Kata sebuah lagu ya, lagu Wali itu, ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahal. Karena kalau yang namanya berbicara tentang kematian, Bapak Ibu, mengerikan. Kalau dalam Islam dia akan dikapankan, lalu dia akan dinaikkan ke dalam kerenda. Siapa yang naik pasti mati. Belum pernah gagal itu. Ingat, lihat kuburan, ziarah. Semua agama punya ajaran ziarah, mengunjungi pekuburan. Dalam Islam disunahkan ziarah pada hari Jumat. Bisa pagi Jumat, bisa siang Jumat, bisa sore Jumat, bisa malam Jumat. Kalau malam ini agak jarang ya Bapak Ibu. Ngeri-ngeri sedap juga itu kan. Malam Jumat ziarah juga. Ada uak-uak ziarahlah dia malam Jumat. Begitu sampai di pekuburan, ditengoknya ada perempuan baju putih panjang, rambutnya juga terjuntai sampai ke tanah, duduk di batu nisan sambil megang HP. Ditanya, "Neng, ngapain Neng? Main-main HP malam-malam Jumat begini?" Maklum aja lawak, di bawah nggak ada sinyal, pingsan wak. Meninggal ini Bapak Ibu ya, nggak berdasarkan huruf abjad. Hati-hati, makanya nggak usah dengki kita. Kalau meninggal berdasarkan huruf abjad, yang huruf abjad pertama huruf A, cepat kali mati. Kasihan kita ya, namanya Aminah, Asep, Alek, cepat kali mati. Abdul, saya M, Miftah, masih lama. Pak Rudier, masih lama lagi Pak. Panjang beliau. Apalagi dari Z Pak ya. Waduh, Zulkarnain, Zainab, Zulkifli, lama kali mati. Jadi gak ada yang tahu kita kapan kita akan kembali menghadap yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada orang yang dengki-dengki kali gitu kan, ingatkan dia, kau bakal mati. Bapak Ibu sekalian, ingat mati. Yang ketiga apa? Sering kalau bisa ya mengunjungi orang yang sakit. Itu juga menghilangkan dengki kita. Orang kalau sudah sakit, terkapar, tak berdaya dia, awak pun tak bisa lagi dengki. Sedih kita. Kita datangi orang yang sakit, bawa duit kita untuk santunan. Nggak bisa bawa duit, bawa buah-buahan. Nggak bisa bawa buah-buahan, gambar buah-buahan pun jadi. Mana tahu ya kan, seret kali rezeki. Sekalian bawa kalender kan ada buah-buahan. Nah, cantumkan foto di situ biar jelas. Hibur orang yang sakit itu ya. Hibur, ingatkan dia untuk semangat hidup. Jadi jangan lagi dengki kita di situ. Ada orang seperti itu, kedengkian itu sudah akut. Kawan tadi sudah terkapar, syukur gitu. Ya Allah. Kalau kita ada teman ya Bu yang nggak suka sama kita, dengki kali sama saya gitu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sakitnya itu dia sadar. Mudah-mudahan dengan sakitnya itu dia kembali.
berubah, dia menjadi yang lebih baik. Kita doakan. Begitu. Jadi nggak usah ya sampai kita itu terbawa perasaan baper dengan orang-orang yang dengki sama kita. Ini bahaya. Kan dikatakan William tadi bahwa dengki itu is troublesome other, bisa menyusahkan orang lain. Di Korea Selatan Bapak Ibu, kedengkian itu sampai kepada pembulian, dan bully itu bisa berujung bunuh diri. Anak-anak gadis yang main Facebook, padahal dikasih emot itu kan ada emot senang, emot marah, dikasih emot ketawa, ketawanya kan sering membuli jadinya. Bunuh diri Bapak Ibu. Ngeri gitu ya. Kalau saya main Facebook, ada yang ngetawain saya itu, dia nggak suka sama saya misalnya gitu kan. Saya biasa aja. Makin saya perlihatkan saya bahagia, saya senang. Ada orang yang dengan pandangannya sinisnya terhadap saya malah kadang-kadang bernyanyi-nyanyi saya. Har garib bagal rahi hai zoop zindagi, chawe kabhi kabhi hai roop zindagi, har pal yahan ji bar jiyo jahe sama kal ho na ho. Masuk rumah sakit dia. Nggak berhasil dia bikin kita apa? Bikin kita apa namanya itu istilahnya Bu? Lemah kita, jadinya apa? Mental breakdown. Itu orang-orang yang dengki itu suka bikin kita mental breakdown. Awak beli emas baru kan, alhamdulillah kita pakailah, kita bawa ke tempat saudara kita, dibikinnya mental breakdown, palsu. Kesel nggak? Jelas-jelas ada suratnya dibilang palsu gitu. Ada yang seperti itu. Gak usahlah kita yang seperti itu ya. Biarlah orang lain dengki sama kita, kita tak usah dengki sama orang. Karena dengki gak akan pernah bikin kita maju. Tuh, saya sering mengatakan dalam ceramah ya kan, orang yang gak pernah dengki, maka dia akan terus jalan-jalan. Tapi kalau orang yang selalu dengki, dia hanya jalan di tempat, nggak akan pernah maju-maju. Iya, dengki kali dia. Macam Pak Rudi, beliau ini orangnya senang aja Pak. Siapa ya? Happy, udahlah begitu. Tidak memupuk rasa emosi gitu, tidak memupuk kedengkian, tidak memupuk rasa sombong. Humble aja kita Bu. Sederhana, rendah hati saja. Kalau itu mampu kita kuasai batin kita, jiwa kita, kayalah kita. Pasti. Rezeki itu datang karena gak ada penyakit hati dalam diri kita ini. Tapi kalau kita sudah gelisah, resah, dengki, sombong, dendam, jauh rezeki sama kita. Jauh. Jadi, maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya, dari kulibas tadi yang disampaikan Pak Marbun dapat bermanfaat buat kita ya Bapak Ibu ya. Dan karena dia tadi kulibas, mampu melibas yang dengki-dengki kan ya. Biar jangan dengki-dengki lagi, kan begitu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tahankanlah tak mandi-mandi. Mari tenangkan hati, bahagiakan jiwa, tidak dengki, legowo dalam kehidupan adalah sifat para pahlawan. Kalau pahlawan dengki, gak akan merdeka Indonesia. Kebersamaan, kebinekaan harus kita jaga, kerukunan umat beragama harus kita tingkatkan. Karena sekali NKRI harga mati, NKRI tetap harga mati. Terima kasih.